Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pengunjung pasar malam di Kabupaten Labuhan Batu terjatuh dari wahana permainan kora-kora pasar malam. Akibatnya, korban alami luka di sejumlah bagian tubuh. Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Kisaran, Kabupaten Asahan memeriksa pelapor kasus dugaan pemerasan keluarga tersangka narkoba yang dilakukan seorang jaksa. Presiden Joko Widodo rayakan keberhasilan Timnas meraih medali emas SEA Games 2023 dengan makan durian beramai-ramai. Ya, Presiden Joko Widodo menyambut gembira keberhasilan Timnas meraih medali emas SEA Games 2023. Joko Widodo sedang berada di Kota Medan saat pertandingan Timnas U22 itu berlangsung. Usai nonton bareng, Presiden merayakan kemenangan Timnas sambil makan durian bersama sejumlah anggota kabinet di Medan. Kemenangan Timnas U22 5-2 atas Thailand di laga final SEA Games 2023 Kamboja meningkatkan pecinta sepak bola akan kejayaan Timnas Indonesia di tahun 1991. Ya, 1991 menjadi titik emas sepak bola Indonesia. Saat itu Timnas meraih emas SEA Games di Filipina. Presiden meluapkan kegembiraan saat Timnas Indonesia menjebol gawang Thailand. Ada juga teriakan penyemangat anggota Pas Pampres yang ikut nonton bareng. Masih dalam euforia kemenangan, Jokowi kemudian mentraktir sejumlah menteri yang ikut dalam kunjungan kerja untuk makan durian di Kota Medan. Sekali lagi selamat kepada seluruh pemain, pelatih, official semuanya. Ini kerja yang bertahun-tahun berkesinambungan, kompetisinya, kemudian masuk ke training camp, kemudian saya kira ini sangat bagus. Presiden mengaku bahagia dan bangga dengan raihan medali emas SEA Games setelah penantian panjang 32 tahun. Salah satu agenda Presiden berkunjung ke Sumatera Utara adalah peninjau pembangunan jalan. Presiden tinjau ruas Jalan Gunting Saga, Labuhan Batu Utara. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tinjau jalan rusak di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Salah satu jalan yang ditinjau Desa Sialang Taji, Kecamatan Walu Selatan. Sejumlah warga yang ditemui pun mengutarakan keluhan akan jalan yang rusak. Kayak gini, tak tahan lama dia. Ya keadaannya ginilah jalan sekarang, hancur sampai ke bawah sana. Harapan Bapak setelah dikunjungi Pak Jokowi bagaimana? Kalau kami minta sama Pak Jokowi, diperhatikanlah jalan kami. Kalau jalannya tidak ada pembangunan, sudah ada 20 tahun Pak. Harapan kami Pak, Bu, supaya jalan kami ini dibaguskan karena ini transportasi buat kami semua. Transportasi utama, jalan protokolnya utama ini. Karena hasil pun dari sini, hasil bumi banyak Bu. Ya ini kita di Provinsi Sumatera Utara, di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Yang kita lihat di Provinsi Sumatera Utara ini jalan nasional ada 2.600, yang rusak kira-kira 260. Ini jalan nasional. Yang kedua jalan provinsi. Jalan provinsi ada 3.005 km. Jalan provinsi. Yang rusak kira-kira 340 km. Ini jalan provinsi.
Presiden juga menjelaskan perbaikan jalan di Sumatera Utara akan dibagi pengerjaannya. Ada bagian dikerjakan gubernur, ada bagian yang menjadi tanggung jawab bupati, serta ada yang diambil oleh pusat. Ya, ragam kreasi kerajinan dan produk unggulan daerah ditampilkan di gelaran Hari Ulang Tahun ke-43 Dewan Kerajinan Nasional di Kota Medan. Peringatan Dekranas di Medan dihadiri Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Kota Medan menjadi tuan rumah peringatan Hari Ulang Tahun ke-43 Dewan Kerajinan Nasional. Ragam kerajinan serta produk unggulan berbagai daerah di Indonesia dihadirkan di sini. Peringatan Dekranas di Medan dihadiri Ibu Negara Iriana Joko Widodo yang meresmikan acara dengan pemotongan tumpeng. Peresmian juga didampingi Ketua Umum Dekranas Huri Ma'ruf. Di hari yang istimewa ini, saya mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional ke-43 tahun 2023. Dan dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, saya resmikan pembukaan pelatihan wirausaha baru Dekranas tahun 2023. Terima kasih. Acara semakin meriah dengan penampilan pagelaran tari etnis yang dipadukan peragaan busana berbahan kain khas daerah-daerah di Indonesia. Ibu negara nanya satu bahan ini berapa meter. Jadi saya jawab 3 meter. Harapan saya mau menjadi pengrajin tenun dan punya usaha sendiri di bidang tenun. Dalam kegiatan ini, beberapa ketua Dewan Kerajinan Nasional daerah provinsi, kabupaten, atau kota di Indonesia turut hadir menampilkan ragam produk kerajinan unggulan daerah masing-masing. Kegiatan ini diharapkan memberikan semangat organisasi ini semakin kreatif dan produktif dalam memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa. Keberadaan kerajinan daerah diharapkan tetap bertahan seiring pergantian generasi. Apakah Anda masih menggunakan bahasa daerah dalam berkomunikasi setiap hari? Nah, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara mengadakan diskusi untuk mempertahankan bahasa daerah Melayu Langkat agar tetap dipahami dan dipertahankan masyarakat sekitar. Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara mengadakan diseminasi program revitalisasi bahasa daerah di Sekolah Tinggi Agama Islam Jamiah Mahmudiyah Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Kegiatan ini mendiskusikan kondisi keberadaan bahasa daerah. Kegiatan ini membahas tentang upaya mempertahankan bahasa Melayu Langkat agar tetap kokoh dan untuk mencegah kepunahan. Kadang-kadang mohon maaf, guru bahasa Indonesia tambah lagi dengan kampung yang masuk yang akan terrealisasi. Jadi, tapi guru bahasa Inggris. Salah satu narasumber adalah Johar Arifin Husin, anggota DPR RI Komisi 10 yang berfokus pada pendidikan, riset, olahraga, dan kepariwisataan. Membahas bagaimana bahasa Melayu Langkat ini bisa tetap utuh, kokoh. Ya, kita khawatirkan satu generasi lagi bahasa-bahasa daerah ini bisa akan hilang karena generasi muda kita tidak mendapatkan ataupun tidak melaksanakan pembicaraan dengan bahasa daerahnya. Oleh karena itu saya mengharapkan kegiatan ini masyarakat banggalah berbahasa daerahnya di daerahnya. Apapun sukunya, jika dia masuk ke satu daerah itu, hendaklah dia berbahasa daerah tersebut. Acara ini juga dihadiri kalangan mulai dari penggiat budaya, sastrawan, mahasiswa, dan guru se-Kabupaten Langkat. Dalam diskusi ini dibahas bahwa di Indonesia ada 700 lebih bahasa daerah yang harus dijaga dengan baik agar tidak punah. Dikhawatirkan bahasa daerah akan hilang pada satu generasi ke depan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Jejak telapak kaki harimau ditemukan warga di jalan menuju areal perkebunan Desa Sampaian, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Penemuan jejak kaki harimau ini membuat warga setempat resah.
Keberadaan jejak kaki harimau ini ditemukan sejak beberapa hari lalu. Penemuan tapak kaki harimau ini pertama kali ditemukan seorang warga bernama Gonta Rambe, warga Dusun Sampean Barat, Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Jejak itu ditemukan warga saat menuju kebun sawit dan karet di ujung dusun. Warga telah melaporkan temuan ini kepada aparat desa. Bersama aparatur kecamatan dan kepolisian telah dilakukan peninjauan ke lokasi temuan jejak. Dari hasil penelusuran sementara, diperkirakan terdapat 2 ekor harimau yang berkeliaran di perkebunan. Kami telusuri, karena begitu kami dapat laporan dari masyarakat, kami langsung ke TKP tersebut. Terdapat memang banyak beberapa jejak kaki harimau. Berapa jumlah harimau yang dilihat oleh warga? Kalau yang bertemu langsung hanya 1, tapi menurut jejak kakinya itu harimau ada 2. Meski demikian, belum ada laporan warga yang mengaku kehilangan hewan ternak atau dimangsa hewan buas. Di sana menemukan jejak baru yang dianggap ini sudah 5 hari. Jadi keputusan yang diambil kemarin disimpulkan kepada kita semua bahwasanya untuk sementara Raja Hutan tersebut sudah tidak berada di lokasi, cuma untuk mengantisipasi itu semua kepada seluruh warga masyarakat Desa Sampean untuk tetap berhati-hati dan waspada terutama. Mengantisipasi konflik antara satwa dilindungi dan manusia, aparatur kecamatan telah mengimbau kepada seluruh warga Desa Sampean untuk tetap berhati-hati dan waspada, terutama di lokasi yang ditemukan jejak lintasan harimau. Tutia Lewelubis melaporkan dari Labuhan Batu Selatan. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Auriga Gustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.